Shalom semuanya. Bertemu lagi kita di ibadah doa Rabu secara online. Saya percaya keadaan kita saat ini, keberadaan kita saat ini semua karena kebaikan Tuhan, karena anugerahnya. Betapa besar dan dahsyatnya Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu, buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan mempunyai Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang dapat mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ingin memulai ibadah kami. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Nyatakan Tuhan apa menjadi kerinduan-Mu bagi kami Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan saat ini kekal sampai selamanya. Sama-sama kita katakan amin. Kita puji, kita tinggikan Dia, Allah yang hidup, Allah mengatasi langit dan bumi. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari sembah Dia. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Mari puji Dia. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
Engkau sungguh indah. Engkau Allah yang sangat baik, Bapa. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami ingin memuji-Mu. Kami ingin menyembah-Mu lebih lagi, Bapa. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Tuhan. Yes, glory, glory. Kau yang layak terima
layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sembah Dia. Ku mau memuji-Mu, Yes. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Yes, amin. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, amin. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita mau awali dengan doa. Amin. Yuk kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, kami bawa hati kami Tuhan, yang mau belajar, bawa hati kami yang mau mendengar firman-Mu pada sore hari ini. Pimpin kami Tuhan dengan firman yang kami dengar, supaya kami nggak cuma jadi pendengar, tapi juga melakukannya, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Hari ini pokok bahasannya saya akan baca dari Matius pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Saya bacakan ya. Matius 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya bacakan. Ayat pertama. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Siapakah Yohanes di sini? Ini adalah Yohanes Pembaptis, yang nggak lain adalah masih saudara dengan Tuhan Yesus ya, masih saudara. Nah, ayat 3, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Jadi Yohanes menyuruh murid-muridnya, murid Yohanes untuk bertanya pada Tuhan Yesus. Tanya begini, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi kira-kira ngomongnya begini, engkaukah Mesias itu? Atau kami harus nantikan orang lain? Engkaukah Mesias itu atau bukan? Gitu ya. Sebuah pertanyaan yang menurut saya agak lucu jika yang bertanya adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena kalau kita baca kitab Injil ya, Injil Lukas pasal pertama, dikatakan di situ waktu Elizabeth, mamanya Yohanes Pembaptis, dan Maria, mamanya Yesus, ketika Maria berkunjung ke rumah Elizabeth, maka bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Dan ketika dia melonjak, maka Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Weh. Bahkan di ayat Lukas 1 ayat 43 dikatakan begini, mengapakah ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Gitu kira-kira ngomongnya. Jadi sudah tahu bahwa itulah Mesias, dialah Tuhan gitu loh. Tapi kok Yohanes Pembaptis masih nanya, masih suruh murid-muridnya nanyain, engkaukah itu Mesias itu, ataukah kami harus menunggu yang lain? Jadi seakan-akan seperti sebuah sindiran gitu ya, sebuah sindiran. Seperti sebuah sindiran. Ayat 4, Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Dan di sini Yesus mengutip Yesaya 61. Tuhan bilang begini, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan
kabar baik. Itu nubuatan Yesaya tentang Mesias. Dan Tuhan seperti mau bilang, ya itu aku. Akulah Mesias itu. Dan ditambahkan satu kalimat terakhir untuk Yohanes pribadi. Ayat yang ke-6, Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Tuhan Yesus mengetahui hati setiap orang. Gitu kan. Dia juga tahu bahwa Yohanes pasti kecewa. Kenapa? Karena mungkin pertama sebagai saudara. Kok mungkin Yohanes merasa ya ini mungkin, di Alkitab nggak ada. Cuma saya secara logika aja kalau saya jadi Yohanes Pembaptis, saya akan merasakan kok Tuhan Yesus nggak bebasin aku ya? Kan kok Mesias, tolongin aku dong, aku mau dihukum mati nih, gitu kan? Dan memang pada akhirnya Yohanes Pembaptis dihukum mati kan sama Herodes. Tapi ada sebuah kekecewaan dalam diri Yohanes Pembaptis. Karena itu Tuhan bilang, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu bayangkan orang sekelas Yohanes Pembaptis, orang yang penuh roh, orang yang luar biasa, bisa dikuasai oleh kekecewaan. Apalagi kita. Ya, kecewa itu bisa menjadi sebuah awal kejatuhan kita. Kecewa bisa menjadi sebuah awal kita menjauhkan diri dari Tuhan. Ketika kita kecewa sama Tuhan, kayak si Yohanes itu ya, kok aku nggak ditolongin, kok hidupku kayak gini, kok Tuhan seperti nggak peduli. Ya mungkin Yohanes merasa Tuhan Yesus tidak pedulikan dia, Tuhan Yesus tidak perhatian sama dia, jadi kecewa. Dan hal yang sama bisa menguasai kita. Kita kecewa sama Tuhan, kita pasti menjauh dari Tuhan. Kita kecewa dengan pasangan kita, dengan suami atau dengan istri, pasti menjauh. Nggak ngomong-ngomong, gitu ya, nggak ngobrol. Padahal sekamar, seranjang, tapi nggak ngomong. Kenapa? Kecewa, kesel, gitu ya. Atau dengan teman, atau dengan organisasi tempat kita melayani, atau dengan kantor kita bekerja, bisa kecewa. Dan kekecewaan itu akan membuat sebuah jurang yang dalam dan lebar sekali antara kita dan orang yang kita anggap mengecewakan kita. Hati-hati. Karena kecewa itu bisa menjadi sebuah pintu terhadap perbuatan dosa, Bapak Ibu. Loh kok bisa? Bisa. Karena seorang yang kecewa terus-terusan dengan pasangannya, dengan suaminya atau istrinya, lalu dia mulai melirik wanita atau pria lain, ya, jadi selingkuh. Karena kecewa awalnya pasti. Atau seorang bawahan, seorang karyawan atau pegawai yang kecewa dengan atasannya, dengan bosnya, kerja bertahun-tahun, kerja udah menyerahkan hidupnya dalam pekerjaan itu, tapi gaji nggak naik-naik gitu ya. Wah, kesel. Sekali aja gue korupsi, gue habisin duit bos. Bisa. Sebuah kekecewaan bisa berakibat perbuatan dosa. Hati-hati dengan namanya kecewa. Nah, dari kisah Yohanes Pembaptis, apa yang kita bisa pelajari untuk melawan kecewa? Tadi 6 ayat itu paling enggak ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, berhati-hati ketika kita merasa punya hak. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita merasa berhak, wah itu ya. Bukan berhak tinggi ya, itu para ibu-ibu ya. Kita merasa berhak dihargai. Kita merasa berhak dihormati. Kita merasa berhak diapresiasi. Lalu kita nggak dapat apa yang kita anggap hak kita itu. Pasti ujungnya adalah kekecewaan. Pasti itu. Hal yang pertama adalah belajar tidak menuntut hak kita. Loh terus gimana? Masa punya hak tidak dituntut, tidak dikejar gitu ya? Ya lihat-lihat dulu ya, kalau misalnya kita punya pekerjaan, terus kita mestinya dapat gaji sekian, tapi nggak digaji, ya itu hak kita dikejar lah ya. Tapi ini dalam hal konteksnya bagaikan seorang hamba. Kita buka Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 saya bacakan. Ini sebuah kisah yang menarik juga tentang hak.
Ayat 7, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang hari ladang, mari segera makan. Gitu ya. Jadi Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan bahwa siapa, ini dia ngomong sama bos-bos ya, para juragan di waktu itu ya, yang masih ada hukum perbudakan. Sekarang udah nggak ada kan. Waktu itu seorang budak itu tidak punya hak, tidak punya dikuasai oleh pemiliknya sepenuhnya. Maka Tuhan bilang begini, siapakah di antara kamu yang punya budaknya di ladang bekerja seharian atau mencangkul lah atau mengembalakan kambing domba, lembu sapi, dan seharian dia lelah bekerja, lalu dia pulang, apakah kau bilang mari makan? Tuhan bilang enggak. Di zaman itu kalau budak setelah dia pulang dari pekerjaannya melelahkan seharian, ayat 8, dia akan apa? Bukankah sebaliknya ia akan berkata pada hamba itu, sediakan makanan bagiku, ikatlah pinggangmu, layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat 9, adakah ia berterima kasih pada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan padanya. Jadi Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang menarik bahwa dalam konteks seorang hamba itu nggak punya hak. Hamba itu meskipun udah capek bekerja di ladang, ketika dia pulang dia tetap harus melayani tuannya lebih dulu. Melayani tuannya sampai tuannya selesai makan, baru dia sendiri boleh makan. Dan setelah itu pun tuannya tidak mengucapkan terima kasih. Tuannya tidak mengapresiasi gitu ya. Tuannya tidak bilang, "Oh, good job." Enggak. Tuannya tidak berterima kasih. Ayat 10, demikian jugalah kamu. Bila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Dalam bahasa lain dikatakan begini, kami adalah hamba biasa. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Dan saya ingatkan Bapak Ibu bahwa kita semua adalah hamba-hamba Tuhan. Amin. Hamba-hamba Tuhan yang yang menghargai kita Tuhan, bukan orang yang kita lihat di bumi ini. Karena kalau kita merasa berhak dihormati, berhak diapresiasi, wah saat kita nggak dapet, kecewa kita. Dan kalau kecewa itu sudah menguasai, bisa membuka pintu kepada perbuatan dosa. Dan kalau mungkin dia bilang, itu kan konteksnya hamba Den, udah nggak ada zaman budak. Iya juga sih. Kalau boleh saya bilang dalam bentuk yang sama, mungkin saya bisa bilang bahwa kita harus belajar jadi fondasi. Bapak Ibu tahu filosofi fondasi? Fondasi itu menyokong bangunan. Tanpa fondasi, bangunan tidak bisa berdiri dengan baik. Ya, kalau rumah dibangun tanpa fondasi, saat tanahnya bergerak, itu rumah akan miring-miring, retak-retak temboknya. Atau kalau kena gempa, selesai sudah. Fondasi itu penting, betul? Tapi pernahkah Bapak Ibu melihat ada fondasi yang didekorasi? Pernahkah kita melihat fondasi yang dibikin cantik gitu ya? Secara fungsi nggak ada gunanya, dekorasi. Dibikin warna-warni, dibikin motif batik, dihias emas, nggak ada gunanya. Fondasi tidak perlu didekorasi dan memang tidak pernah dihias. Fondasi tidak pernah diapresiasi. Fondasi tidak pernah kelihatan bahkan. Ketika seorang melihat sebuah bangunan yang megah, yang indah, yang dipuji pasti arsitekturnya, keindahan detail bangunannya. Jarang sekali orang berkata fondasinya luar biasa. Gitu kan? Jadi kalau dalam hidup kita, dalam hidup saya, hidup Bapak Ibu, engkau sering melakukan sesuatu tapi nggak pernah dihargai orang. Engkau sering berbuat sesuatu tapi nggak pernah dipedulikan orang. Dan engkau mulai kecewa, kok nggak ada yang perhatiin aku, nggak ada yang peduliin aku. Jangan kecewa Bapak Ibu. Karena mungkin Bapak Ibu fondasi. Dan ingatlah, kalau fondasi itu nggak ada, bubar itu kerjaan. Kalau fondasinya nggak ada, bubar itu kerjaan. Jangan-jangan Anda fondasi.
Dan sebagai fondasi memang tidak diperhatikan. Memang jarang dihargai. Fondasi. Yohanes Pembaptis juga sebuah fondasi, Bapak. Yohanes itu dikatakan adalah suara yang berseru-seru. Matius 3:3 berkata begini, sesungguhnya dialah, maksudnya Yohanes ya, sesungguhnya Yohanes yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes seperti sebuah fondasi untuk pelayanan Tuhan Yesus yang akan Tuhan lakukan. Harus ada Yohanes dulu, baru Tuhan Yesus datang. Sesuai nubuatannya begitu. Jadi belajar dari Yohanes bahwa sesungguhnya sebagai fondasi memang kurang muncul di permukaan ya. Gak dilihat orang sih memang. Jadi kalau Bapak Ibu yang selama ini effortnya banyak, mungkin di kantor. Kalau di kantor kayaknya enggak ya. Di kantor tuh biasanya lebih fair ya, karena ada hak jam kerja ya, ada gaji, ada penilaian dari atasan. Tapi anggaplah di gereja lah misalnya, pelayanan di gereja. Seringkali ada orang yang begitu banyak berbuat hal di gereja, lalu dia merasa, aku tidak dihargai, aku tidak diapresiasi. Dan kalau ada Bapak Ibu yang merasa seperti itu, dan mulai kecewa, dengar hari ini, hati-hati, karena kecewa membuka pintu pada perbuatan dosa. Kecewa akan membuat engkau berhenti mainin Tuhan. Jangan kecewa, Pak, Bu. Jangan-jangan Bapak Ibu fondasinya yang memang gak dihargai dan memang gak kelihatan. Tapi gak apa-apa. Tuhan yang lihat. Amin. Amin. Fondasi memang tidak kelihatan, tidak dihiasi. Tapi gak ada fondasi, selesai sudah pelayanan itu. Jadi bila kita melayani seperti seorang hamba yang tidak menagih hak kita. Amin. Amin. Sebagai fondasi tetaplah kerjakan apa yang harus dikerjakan. Jangan kecewa. Jadilah fondasi yang kuat dalam Tuhan. Jadi yang pertama adalah untuk mengatasi kecewaan adalah jangan menuntut hak. Jadilah hamba. Jadilah fondasi. Yang kedua, dari kisah Yohanes kita belajar bahwa Yohanes itu kecewa karena mungkin dia nggak sadar apa tujuan hidup dia sebetulnya. Kalau dia sadar bahwa tujuan hidupnya adalah membuka jalan untuk Tuhan datang, mempersiapkan jalan ya, seharusnya dia nggak akan kecewa. Tapi dia nggak tahu. Karena itu hal kedua yang kita perlu tahu untuk mengatasi kekecewaan kita adalah kita masih belajar memahami kenapa saya ada di bumi ini. Itu poin yang kedua. Kita masih belajar memahami kenapa saya ada di bumi ini. Apakah kita di bumi ini untuk bermanja-manja dengan Tuhan? Apakah kita di bumi ini seperti orang bertamasya? Bawa tikar, bawa kontainer isi makanan ya, bertamasya di bumi ini. Gelar tikar gitu ya, lalu Tuhan datang, memberkati makanan kita, makan bareng, ketawa-ketawa. Apakah itu tujuan kita di bumi ini? Itu mungkin nanti di surga nanti. Tapi bahkan mungkin nggak seperti itu juga sih. Tapi di bumi ini tujuan terutama Tuhan adalah supaya kita itu didewasakan, dibentuk serupa dengan Dia. Kita buka Roma 8 ayat 29. Katakan begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saya ulangi, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambaran Yesus. Dalam bahasa aslinya, kira-kira artinya begini. Akan dibuat seperti fotokopi dari anaknya. Kopi dari anaknya. Ya kalau kita mau dibuat serupa dengan Tuhan, tentunya kita nggak murahan. Tentunya akan ada banyak pendidikan yang kita alami untuk serupa dengan Kristus. Karena Kristus sendiri nggak pernah murahan. Dia punya integritas. Dia punya segala macam karakter yang luar biasa.
Karena itu kalau kita mau dibentuk, kita tahu bahwa kita di bumi ini dibentuk serupa Tuhan, pastilah kita akan mengalami banyak hal. Kita menemui banyak rintangan, kita menemui banyak pergumulan, bahkan Tuhan izinkan dengan sengaja kita dibiarkan kalah. Ada yang sengaja dibiarkan bangkrut, ada yang sengaja dibiarkan sakit-sakitan gak sembuh-sembuh, ada yang sengaja dibiarkan kecewa dulu sama Tuhan. Dalam pendidikan Tuhan, dalam berjalan dalam lembah kematian, lembah bayang-bayang kematian, lembah kekelaman, Mas Bro 3 itu ya. Satu hal yang kita mesti yakin bahwa Tuhan boleh izinkan segala pergumulan dan kesakitan, kesusahan terjadi. Tapi satu hal yang Tuhan gak pernah ingkar janji. Apa itu? Dia gak pernah tinggalkan kita. Amin. Dia nggak pernah biarkan kita sendiri. Dia ada di samping kita. Ketika kita sedang bergumul dalam sebuah kesusahan, dia ada. Dia mengawasi kita. Saat kita sudah benar-benar tidak mampu, baru dia tolong. Nama juga mendidik, mengajar. Harus begitu. Sama kita ngajarin anak-anak kita, dia nggak bisa dipaksa. Anak saya yang kecil belajar perkalian, saya paksa belajar perkalian. Nggak bisa, ulang lagi. Nggak bisa, ulang lagi. Sampai kesel ya. Sama, kita pun sama. Kita dididik oleh Tuhan, didewasakan, dimuridkan oleh Tuhan. Tentunya dengan banyak persoalan dan pergumulan. Kita harus mengerti benar-benar bahwa hidup di bumi ini untuk dipersiapkan kita masuk dalam kekekalan nanti. Di langit baru, bumi baru. Kita harus siap untuk menghadapi segala pencobaan. Ngomong gampang, tapi melakukannya tidak gampang. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya ada sebuah cerita dari ponakan saya. Ponakan saya ini dulu sekolah di Australia. Kita baru ketemu kemarin dan bukan baru ketemu, kita lama nggak ketemu dan baru ketemu beberapa waktu lalu lah. Kita ngobrol-ngobrol panjang lebar, kita jadi cita-cita masa lalu gitu ya. Lalu dia cerita soal waktu dia di Australia. Dia sekolah di Australia, dia biaya sendiri, dia kerja dan kuliah. Dan itu tidak mudah, kerja dan kuliah itu tidak mudah. Dia cerita bahwa jam 8 pagi dia harus kuliah. Jam 8 pagi. Kuliah dan lalu kerja. Kerja, pulang tuh jam 11 malam. Dia bilang gitu. Jam 11 malam pulang sampai, dan dia naik sepeda. Dia nggak naik bus, untuk hemat dia naik sepeda. Pulang pergi rumah itu sekitar 10 kilo. Dari rumah ke tempat kerja atau ke tempat kerja. Jam 11 malam dia setelah kerja, dia pulang. Sampai rumah, jam 2 pagi dia harus bangun. Karena dia harus mengantar koran. Dia bilang gaji pengantar koran itu lumayan. Gaji sebagai pengantar koran itu lumayan. Tapi pagi-pagi kerjanya. Jam 2 pagi harus bangun. Selesai ngantar koran sekitar jam 4, jam 5 pagi. Baru dia bisa tidur. Jam 8 sudah kuliah lagi. Dan Bapak Ibu tahu, dia masih sempat pelayanan. Latihan musik di gereja yang jaraknya sekitar 1 jam dari tempat dia bekerja. Masih sempat-sempatnya begitu. Nah, satu ketika yang saya mau cerita adalah satu ketika malam-malam itu dia habis kerja. Ya orang kerja pasti capek lah ya. Karena dia juga butuh uang, jadi dia minta shift-nya dibanyakin. Dia 220 jam kalau nggak salah dalam sebulan kali atau seminggu ya. Pokoknya jadi banyak jadwal dia untuk bekerja. Dia butuh uang untuk bayar kuliah. Lalu dia malam itu dia pulang jam 11 malam selesai bekerja. Pas dia di jalan tuh banyak kempes, ban sepeda ya, sepeda gowes, kempes. Ya dia bilang wah harus nonton nih, nonton ke rumah 5 kilo, jalannya naik turun. Wah lumayan ini. Terus dia bilang disitulah dia merindukan Indonesia. Di mana kenapa di Indonesia jam 2 pagi pun ada tukang tambal ban masih buka. Di Australia nggak ada tukang tambal ban di pinggir jalan pakai lampu gitu ya, nggak ada. Jadi dia mikir mungkin kan udah malam, mungkin bisa naik bus gitu ya. Coba dia tunggu bus. Busnya kalau malam setiap setengah jam. Jam 11 dia selesai kerja, setengah 12 ada bus lewat. Dia bertanya, boleh nggak saya bawa sepeda? Drivernya bilang nggak boleh. Jalan lagi. Terus saya berpikir, oh mungkin ini drivernya yang pelit gitu ya. Mungkin driver berikutnya mau membantu. Dia menunggu lagi dengan sabar. Jam 12 malam.
Datang bus berikutnya, dia nanya lagi, boleh nggak bawa sepeda? Nah, driver yang kedua ini baik, dia jelasin begini, bukannya aku nggak mau nolong, aku tahu posisimu, aku bisa merasakan perasaanmu saat ini, tapi sorry, aku nggak bisa bantu. Bus ini ada CCTV-nya. Kalau aku bantu kamu bawa sepeda, itu melanggar aturan, aku dipecat. Oke. Dan di situ ponakan saya bilang, oke, thank you. Dan dia bilang, ya udah jalan. Dia tuntun sepedanya, saya mau jalan. Dan saudara tahu, dia berurai air mata. Dia bilang, sampai segininya Tuhan. Dia nangis, sampai segininya Tuhan, Tuhan. Dia bilang gitu. Dan ponakan saya ini badannya cukup keker ya, nah, dia suka olahraga. Sampai segininya aku Tuhan. Nyetir, nonton sepeda kan capek tuh. Sampai ke kosan dia gitu ya. Dan setiap hari begitu. Jadi saya sempat mimisan karena kecapean. Tapi tahukah saudara, dalam segala pergumulannya itu, dia kadang-kadang merasa Tuhan nggak tolong, Tuhan nggak hadir. Tapi pada akhirnya, pada endingnya dia bisa merasakan bahwa iya ya, saat itu kalau nggak ada Tuhan, aku nggak akan punya badan yang fit seperti itu. Dibawa kerja gila-gilaan, pelayanan nggak sampai sakit tipes misalnya, ya, nggak sampai sakit lever gitu ya, nggak sampai sakit apa-apa, mimisan sebentar lalu hilang. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, siapa lagi? Di endingnya tuh selalu ada happy ending. Saat kita bergumul pasti nggak enak, saudara. Tapi di endingnya ketika kita melihat ke belakang, seharusnya ada happy endingnya. Kalau masalahmu belum happy, berarti belum ending, saudara. Karena ada orang yang bilang, kesaksian tuh kok selalu happy ending, karena ada orang kesaksiannya nggak happy endingnya. Loh, kalau kesaksiannya belum happy endingnya, berarti belum ending. Karena di endingnya pasti ada happy. Kenapa? Tuhan beserta kok. Di ending pergumulan pasti kita diingatkan Tuhan. Tuh, kalau nggak ada aku gimana kamu? Dan ponakan saya ini karena komitmennya yang luar biasa atas pekerjaan, dia jadi asisten manajer. Dan beberapa waktu kemudian dia jadi manajer restoran. Dia kerja di restoran ya, manajer restoran. Dan tahukah saudara bahwa dialah satu-satunya manajer. Selama ini manajer itu enggak pernah orang pendatang. Dia kan orang Indonesia. Biasanya orang bule-bule Australia gitu ya. Tapi dia dipercaya jadi manajer. Dan bawahannya orang bule-bule yang sudah berumur, yang udah 25, 30, dia masih muda. Dia masih umur 20-an, 20 berapa lah gitu. Membawahi para orang yang lebih tua. Dipercayakan hal yang lebih. Karena komitmennya yang luar biasa. Di endingnya, dia baru bisa happy dan dia bilang, iya ya, Tuhan sudah siapkan aku untuk mengalami hal itu. Aku tahu sekarang. Seperti Ayub dalam pergumulannya, di endingnya Ayub berkata, aku tahu sekarang. Sama kayak kita. Kita masih tahu apa tujuan hidup tadi bumi ini. Dibentuk Tuhan, serupa Dia. Dan pasti nggak mudah, karena Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Saudara, setiap dari kita pasti punya kisah yang berbeda. Dan saya ingatkan lagi bahwa pergumulan kita pasti berat. Dan endingnya pasti happy. Kalau hari ini pergumulanmu belum happy, berarti belum ending, saudara. Ya, belum ending. Dan ponakan saya setelah dia jadi manajer, apa kalau happy udah ending di situ? Belum. Setelah jadi manajer nggak happy lagi. Kenapa? Tanggung jawabnya lebih berat, tanggung jawabnya lebih besar, banyak masalah juga jadi manajer restoran. Tapi endingnya setelah dia selesai semua itu, dia bisa mikir, iya ya, Tuhan juga mampukan jadi seorang manajer yang baik. Amin. Bersama Tuhan pasti ada happy endingnya. Jadi kalau engkau kecewa hari ini, berusahalah hilangkan kecewamu itu. Karena kecewa itu membuka pintu kepada dosa. Kecewa itu membuat kita jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mau belajar menjauhi
kecewa, mengatasi kekecewaan. Dengan apa? Dengan pertama, kita belajar tidak menuntut hak kita seperti hamba. Jadilah fondasi yang mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, belajar memahami kenapa saudara ada di bumi ini. Kenapa? Dibentuk serupa Kristus. Amin. Dan lagi-lagi saya tegaskan bahwa ngomong ini memang gampang. Tapi melakukannya, yang jalaninya pasti nggak mudah. Tapi jangan khawatir bahwa jangan khawatir, saudara. Tuhan pasti sertai, dan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Kita mungkin bilang mustahil, nggak bisa Pak Den, ini udah mentok. Percayalah, bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Dia selalu buka jalan saat tidak ada jalan yang kita lihat, tapi Dia bisa melihat jalan yang belum terbuka. Amin. Jangan kecewa Bapak Ibu, semakin kuat dalam Tuhan, karena Tuhan selalu sertai kita. Matius 11 ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kecewa? No way. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat sore hari ini kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau belajar supaya kami tidak kecewa Tuhan. Kami mau atasi hidup kami ini Tuhan dengan memandang bahwa kami ini seorang hamba, kami ini fondasi Tuhan, yang hanya bekerja sesuai dengan fungsi kami, dan bila penghargaan itu bukan dari manusia tapi dari Tuhan. Yang kedua Tuhan, kami mau belajar bahwa kami di bumi ini untuk diperbaiki, dibentuk, dididik, dihajar supaya serupa dengan Engkau sendiri. Ajari kami Tuhan supaya kami jadi orang-orang yang penuh iman, yang senantiasa bersyukur atas apapun yang kami alami, karena kami tahu kami sedang dibentuk serupa dengan Tuhan. Dan kami nggak mau kecewa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Selamat sore saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa syafaat bersama. Bapa yang sangat baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pada sore hari ini kami kembali belum mendapatkan kesempatan mendengar akan firman-Mu. Biar kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami. Tuhan, kami senantiasa belum menjadi pelaku daripada firman-Mu yang baik dan benar. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan senantiasa. Engkau pakai dimanapun Engkau utus dia. Dan juga pada saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan untuk gereja lokal kami. Tuhan, Engkau berikan hikmat, urapan, dan pewahyuan yang baru bagi gembala jemaat kami. Engkau beri kesehatan sempurna kepadanya. Engkau berikan kekuatan. Tuhan, Engkau juga pakai kami semua para pengerja-Mu Tuhan. Tidak satu terkecuali, kami boleh bersama-sama dalam kami melayani Engkau. Boleh bergandengan tangan, kami boleh Tuhan Yesus saling menopang satu dengan yang lain. Di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan. Tapi satu perkara kami tahu Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Kami tetap percaya Engkau ada beserta dengan kami dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Bapak, kami berdoa bagi negara Indonesia tercinta. Bukan suatu kemustahilan kami ada di tengah-tengah negara ini, di tengah-tengah bangsa ini. Tuhan, Engkau menginginkan kami untuk terus menopang di dalam doa Tuhan, supaya Indonesia boleh bangkit dari keterpurukan ekonomi dan boleh melewati masa pandemi ini. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di dalam rencana-Mu. Engkau berikan hikmat juga kepada Bapak Presiden, kepada Wakil Presiden, kepada semua jajaran para menteri yang membantu beliau, sehingga keputusan apapun Engkau itu boleh berasal daripada Engkau sendiri Bapa. Dan juga kami berdoa bagi para tim medis, para dokter yang terus melayani para pasien Tuhan. Engkau beri kesehatan Tuhan kepada mereka, Engkau beri kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh dengan hati yang limpah dengan kasih, mereka boleh melayani para pasien. Bapak, terima kasih, kami terus bersyukur dan memuji membesarkan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang maha baik. Tuhan, kami serahkan semua doa kami, ucapan syukur kami dan permohonan kami hanya di dalam satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Raja dan Gembala Agung kami yang kami sembah dan kami ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baiklah saudara, kita akan mengakhiri ibadah doa Rabu pada malam hari ini. Saya percaya saudara semua diberkati Tuhan, amin. Dan biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga tetap tinggal terus di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan terimalah berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga dan damai sejahtera-Nya di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati saudara, menyertai saudara bersama dengan keluarga di rumah pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.